Karena itulah Kumaila kemudian menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dianggap sebagai pedoman di sepanjang masa, karena banyak isinya yang kadaluarsa konteksnya. Masya Allah, astagfirullah. Sudah tidak hidup bersuku-suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa orang bertanya-tanya, apakah Al-Quran kita, kitab suci yang usianya sudah 15 abad itu masih tetap relevan untuk dipraktekkan di zaman modern ini? Atau apakah Al-Quran atau beberapa tema dalam Al-Quran sudah selayaknya kita buang karena sudah tidak relevan lagi? Kita akan membahas beberapa contoh dari permasalahan ini secara komprehensif. Al-Quran dalam firman Allah dijelaskan posisinya adalah sebagai petunjuk. Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dan ia berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang namanya petunjuk tentu merupakan pedoman umum yang berlaku sepanjang masa. Selama orang ingin mendapat ridha Allah, ingin hidup bahagia di dunia dan akhirat, maka Al-Quran tetap harus dia pakai. Akan tetapi bagaimana dengan beberapa kasus yang sepintas sudah tidak relevan lagi untuk dipraktekkan di zaman ini? Maka sebenarnya ada kaidah umum yang harus difahami. Kaidahnya adalah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pedoman adalah keumuman lafaz, bukan sebab-sebab khusus yang melatar belakangi lafaz tersebut. Jadi misalkan ketika ada suatu perbuatan, suatu tindakan, suatu kejadian di masa lalu yang menjadikan Al-Quran turun untuk meresponnya, maka yang menjadi pedoman bukanlah tindakan atau kejadian yang parsial, yang khusus untuk konteks masa lalu tersebut, tetapi adalah keumuman lafadznya. Sehingga selama lafadz itu umum, berlaku umum, maka harusnya itu tetap dipakai. Ini yang menjadikan Al-Quran harusnya bisa tetap diterapkan sebagai sebuah pedoman hingga kapanpun. Kita ambil beberapa contoh. Misalkan dalam surat Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu aduwakum." Persiapkanlah dengan segala kemampuan kalian untuk menghadapi musuh dengan kekuatan yang kamu miliki. Tidak dijelaskan di sini apa kekuatan itu. Pokoknya kekuatan. Wa min ribatil khaili, dan juga dari pasukan berkuda yang tujuannya adalah untuk menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Dalam konteks ini ada suatu hadis Nabi menafsirkan kata kuwah atau kekuatan itu dengan ar-ramyu. Jadi Nabi bersabda, "Ala innal quwata ar-ramyu." Kekuatan yang dimaksud di situ adalah memanah atau kekuatan serangan jarak jauh. Pada saat itu dengan panah tentu saja. Apakah lantas kita dapat artikan bahwa ayat ini sudah tidak relevan? Karena zaman sekarang sudah nggak pakai panah. Zaman sekarang sudah memakai yang lebih canggih. Ada senjata, pistol, ada kemudian rudal bahkan yang jarak jauh misalkan. Pertanyaannya mudah untuk dijawab. Karena spirit ayat itu tidak berbicara soal teknis, tetapi berbicara soal kekuatan secara umum. Kekuatan untuk menyerang secara tidak langsung. Ya berarti pistol termasuk, rudal termasuk, dan hal-hal yang lain juga termasuk. Dengan ini relevansi ayat itu tetap bisa kita dapatkan di zaman ini. Kemudian penyebutan kuda misalkan, itu hanya sekedar teknis saja, padahal maksudnya kan tidak harus dengan kuda, tetapi dengan kendaraan tempur, yang kalau di masa itu yang paling canggih adalah kuda, yang paling kuat. Tetapi bisa saja bentuknya yang sekarang berubah dengan bentuk-bentuk yang lain. Jadi dengan sudut pandang seperti ini tidak ada alasan untuk mengatakan tidak relevan. Kemudian apa sih ukuran relevansi itu? Bagaimana cara kita menyebutkan bahwa sesuatu tetap relevan dan tidak relevan? Kita harus melihat bahwa relevansi itu selalu diukur dengan substansi. Patokannya adalah substansi. Apabila suatu hukum atau suatu aturan itu substansi pemberlakuannya tidak berubah, maka aturan itu seharusnya juga harus disebut tetap relevan. Sama seperti misalnya bahan bakar solar. Apakah bahan bakar solar yang ditemukan sekian tahun yang lalu tetap relevan untuk digunakan dalam mesin-mesin zaman sekarang misalkan? Masalahnya bukan soal lama dan tidak lama, tetapi substansi mesinnya itu apa dulu. Kalau memang mesinnya itu masih tetap
bisa berjalan dengan solar, maka ya berarti solar tetap relevan untuk digunakan. Meskipun bentuk mesinnya sudah jauh lebih canggih, tidak sama dengan waktu ditemukannya solar di masa lalu. Mesinnya berubah, tetapi substansi mesinnya yang digerakkan dengan solar itu tetap relevan. Demikian juga cara kita memandang Al-Quran. Al-Quran ini berlaku pada manusia. Maka harus kita lihat substansi manusia apakah mengalami perubahan atau tidak. Manusia secara substansi dari dulu hingga sekarang sama sekali tidak mengalami perubahan. Manusia sifat-sifatnya tetap seperti dulu dan sekarang. Ada yang taat, ada yang tidak. Ada yang suka ketertiban, ada yang suka keributan. Ada yang suka mencuri, ada yang suka korupsi, ada yang suka menipu dan seterusnya. Semuanya tetap, hanya medianya saja yang berubah. Alat-alatnya yang berubah, lingkungannya yang berubah, bangunannya yang berubah. Tetapi manusianya sendiri ya tetap manusia sama seperti di masa lalu. Karena itu, maka pembahasan Al-Quran tentang manusia, sanksi-sanksi Al-Quran terhadap pidana yang dilakukan manusia harusnya tetap relevan. Karena manusianya sendiri tetap sama. Kita ambil contoh, misalkan yang sering diperdebatkan, yang sering dikatakan sebagai hal yang sudah tidak relevan lagi. Misalkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Ini sering mendapat kritik. Akan tetapi kita harus lihat dulu tabiat manusia yang suka mencuri apakah sudah berubah dari dulu hingga sekarang. Apa bedanya pencurian di masa lalu dengan pencurian di masa sekarang? Jelas tidak ada perubahan. Manusia ya tetap mencuri, tindakannya ya tetap sama. Yang berbeda adalah teknis bagaimana melakukan pencurian itu, bagaimana alat-alat yang dipakai untuk mencuri, bagaimana prosedur untuk mencuri itu. Semua yang berkaitan dengan teknis ini bukan substansi. Pencuriannya tetap pencurian. Dan manusianya dapat jera dan tidak jeranya itu sama ukurannya. Manusianya tetap sama. Karena itu hukuman pencurian, misalkan potong tangan, itu tidak ada alasan untuk dikatakan tidak relevan. Bukan karena sekarang sudah tidak lumrah atau apa. Bukan seperti itu melihatnya. Tapi harus dilihat dari substansi tindakan tersebut yang masih sama antara dulu dan sekarang. Beberapa orang yang mengkritik hukuman potong tangan dianggap sebagai sebuah hukuman yang sudah ketinggalan zaman misalkan. Mereka melupakan bahwa di era modern ini justru banyak pihak yang tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencurian, tetapi justru memberlakukan hukuman yang lebih berat. Misal Cina, Korea Utara, Vietnam, dan Laos misalkan. Ini adalah contoh negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam. Mereka tidak memakai hukuman potong tangan, tetapi mereka menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman potong tangan dan hukuman mati itu mana yang lebih kejam? Hukuman mati tentunya. Mereka tidak memotong tangannya, tapi memotong nyawanya. Nah, ini artinya apa? Artinya nalar manusia untuk membuat orang jera, orang yang menyebabkan kerugian yang begitu besar supaya jera, itu tidak menolak hukuman yang seberat itu. Bila hukuman mati yang notabene lebih berat masih dianggap relevan di zaman modern ini, maka yang lebih ringan seharusnya tidak dianggap tidak relevan. Kita tahu bahwa hukuman potong tangan ini berat, ya berat. Tetapi alternatifnya apa? Diganti dengan misalkan mencuri sedikit kemudian dihukum sekian tahun di penjara. Apakah hukuman sekian tahun penjara itu lantas lebih ringan? Tentu tidak, karena itu terkait dengan kondisi psikologis yang dibuat tidak bebas. Hak asasinya direnggut untuk jangka waktu yang lama bertahun-tahun. Dan itu pun ketika keluar ke masyarakat belum tentu masyarakat dapat menerima sebagai ex narapidana misalkan. Hal-hal semacam ini juga bukan hal yang bisa dianggap ringan. Jadi soal berat dan ringan itu sebenarnya soal perspektif. Mau dari mana kita melihat. Sedangkan hukuman potong tangan misalkan. Hukuman potong tangan itu keras. Tetapi langsung selesai saat itu juga. Tidak berlama-lama, tidak ada hukuman psikologis dalam hal tersebut. Jadi kalau memang mau dilihat berat atau tidaknya, maka itu tergantung perspektif apa yang ingin dilihat. Tapi yang jelas untuk sampai kepada hukuman potong tangan ini tidak mudah. Harus ada persyaratan yang sangat ketat yang harus ditempuh dan itu tidak mudah untuk dipenuhi. Sehingga dalam prakteknya hukuman potong tangan ini jarang sekali dilakukan karena syarat-syaratnya dianggap tidak memenuhi. Dan Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa ketika ada satu saja faktor subhat atau faktor yang bisa meringankan hukuman, maka hukuman hudud itu harus dihindari. Idra'ul hududa mastata'tum. Kalian harus menghindari hukuman had
Semisal potong tangan itu sebisa kalian. Kemudian contoh lain adalah perbudakan. Ini adalah tema yang sering dijadikan alasan, dijadikan contoh untuk mengkritik Al-Quran dan mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi untuk dipraktekkan. Karena menurut mereka, Al-Quran masih dalam tanda kutip menghalalkan perbudakan. Nah, sebenarnya kita harus melihat masalah ini secara utuh. Al-Quran diturunkan di masa ketika perbudakan adalah sebagai sistem yang berlaku secara global. Ayat Al-Quran dan hadis saat itu yang turun 15 abad yang lalu, saat itu memang sama sekali tidak pernah menegaskan penghapusan perbudakan dengan sorry. Tidak. Tetapi ketika kita lihat keadaan 15 abad yang lalu, maka kita akan tahu bahwa penghapusan hukuman perbudakan secara sorry, secara total langsung itu justru tidak realistis. Tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Karena perbudakan di masa lalu menjadi suatu gejala global dan salah satu roda perekonomian di mana para pekerja itu berasal dari kaum budak. Begitu. Jadi memutus ini seketika 15 abad yang lalu bukan hal yang bijaksana. Nah, karena itu jangan melihat ini dari sudut pandang sekarang, di mana perbudakan memang sudah tidak ada, kemudian seolah-olah Islam mau mengadakan lagi. Ini adalah pikiran yang tidak realistis dan bertentangan dengan kenyataan. Tapi yang jelas tidak ada satupun ayat atau hadis yang mengendorse perbudakan. Sama sekali tidak ada. Yang ada justru larangan untuk memperbudak orang merdeka. Seperti halnya dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi, salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah, ada 3 orang yang aku, Allah, menjadi musuh mereka di hari kiamat. Yang pertama adalah rajulun u'tiya bi summa ghadar, orang yang diberi atas namaku kemudian dia menipu. Yang kedua, wa rajulun ba'a hurran fa akala samanah, orang yang menjual orang merdeka, memperbudak orang merdeka, kemudian dia memakan hasil labanya. Ini yang menjadi titik poin kita. Yang ketiga, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah, orang yang menyewa seorang pekerja dan pekerjaannya sudah dituntaskan kemudian tidak dibayar. Nah, poin yang kedua tadi, orang yang memperbudak orang merdeka adalah salah satu yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Islam saat itu memang tidak menegaskan untuk memutus atau mengharamkan perbudakan secara total, tetapi Islam membuat pintu perbudakan-perbudakan baru ini tertutup. Karena itu kita harus paham bahwa ketika saat itu 15 abad yang lalu seluruh dunia menerapkan perbudakan dan memanfaatkan budak sebagai tenaga kerja di berbagai bidang, bila kemudian Islam tiba-tiba menghapusnya, maka ini bukan solusi yang tepat. Dan saya yakin siapapun di masa ini yang menyuarakan penghapusan perbudakan, ketika dia dilempar dilempar ke mesin waktu kembali ke masa 15 abad yang lalu, dia tidak akan mungkin mengatakan hal yang sama karena kondisi sosial saat itu berbeda. Kan tetapi Islam punya cara sendiri, karena memang perbudakan itu sesuatu yang jelek. Islam punya berbagai cara yang dapat menghilangkan perbudakan itu dengan sendirinya seiring waktu. Misalnya, pertama, dengan menjadikan pembebasan budak sebagai sanksi bagi berbagai pelanggaran. Misal, pembunuhan yang tidak sengaja, hukumannya adalah memerdekakan budak. Kemudian dihar, menjadikan istri diperlakukan sebagai mahram yang tidak dikumpuli lagi, maka hukumannya adalah memerdekakan budak. Berhubungan badan saat siang bulan Ramadan, hukumannya adalah memerdekakan budak. Langgar sumpah, hukumannya adalah memerdekakan budak, dan seterusnya. Jadi pembebasan budak itu di-endorse sedemikian rupa dalam bentuk sanksi-sanksi bagi berbagai pelanggaran. Kemudian Islam melarang, menganggap buruk tepatnya, untuk seorang laki-laki menikahi wanita budak. Kenapa? Karena anaknya nanti akan dianggap menjadi budak baru, sehingga ini dikecam. Tidak langsung dilarang secara tegas, tetapi ini akan dianggap sebagai sebuah aib apabila seorang laki-laki menikahi seorang budak, karena anaknya nanti akan menjadi budak. Kemudian Islam mendorong pembebasan budak dengan imbalan pahala yang sangat besar. Dalam banyak hadis Nabi bersabda bahwa orang yang memerdekakan budak akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar, bermacam-macam redaksi hadisnya. Kemudian ada satu hal yang penting, bahwa Islam
menjamin seorang budak, memberikan jaminan bagi seorang budak untuk membebaskan dirinya sendiri, yaitu yang dikenal dengan sistem mukatabah atau perjanjian penebusan diri. Perjanjian semacam ini tidak dikenal pada masa jahiliyah, di mana kebanyakan budak saat itu tidak punya kemungkinan untuk membebaskan atau menebus dirinya sendiri. Tetapi dengan sistem mukatabah yang diperkenalkan oleh Islam, seorang budak punya harapan ketika dia bisa menebus sejumlah uang tertentu, maka dia bisa dimerdekakan. Dengan demikian, maka perbudakan akan berakhir dengan sendirinya. Dan faktanya, ketika dunia sudah menghapuskan perbudakan, perbudakan sudah dilarang di mana-mana seperti sekarang, tidak ada satupun ulama Islam yang mencoba mempertahankan hukum perbudakan, apalagi menghidupkan sistem itu lagi. Tidak ada satupun yang menganggap penghapusan budak itu sebagai bid'ah. Tidak ada satupun yang menganggap bahwa penghapusan perbudakan di dunia sebagai pelanggaran syariat. Tidak ada satupun. Semuanya sepakat. Bahkan semuanya saat ini sepakat bahwa perbudakan itu tidak diperkenankan. Jadi secara faktual bukan pada tempatnya ketika mengatakan bahwa Islam masih menghalalkan perbudakan, bahwa Islam masih mengendorse perbudakan. Itu sesuatu hal yang tidak realistis. Kemudian pertanyaannya yang sering ditanyakan, kalau memang begitu aturan Islam tentang perbudakan, kenapa masih ada aturan perbudakan? Kenapa di kitab-kitab fikih masih ditulis tentang hukum-hukum perbudakan? Perlu diketahui bahwa aturan tersebut tidak digunakan di saat dunia tidak mengenal perbudakan. Jadi kitab-kitab itu semuanya tidak ada satupun yang membahas tentang bagaimana memperbudak orang merdeka supaya aturan-aturan itu bisa dilakukan. Tidak ada satupun. Artinya aturan-aturan itu hanya berlaku apabila kondisi dunia memang mengenal perbudakan. Kalau sudah tidak ada, maka otomatis sudah tidak perlu dibahas sebenarnya. Akan tetapi, kita bisa berandai-andai. Seandainya kondisi dunia menjadi ricuh kembali, menjadi kembali memberlakukan perbudakan misalkan. Dan itu sangat disayangkan dan tidak semestinya terjadi. Tetapi kita bayangkan, andai itu terjadi lagi, maka apa yang terjadi? Apakah kondisi itu dibiarkan kosong tanpa aturan? Ataukah aturan Islam soal tentang perbudakan itu harus dipakai lagi? Opsi nomor 2 adalah jawaban yang paling realistis. Karena dengan opsi nomor 2 yaitu aturan Islam itu, maka perbudakan akan dapat ditutup, akan dapat dihilangkan kembali. Baik itu secara langsung, karena memang perbudakan baru dilarang, ataupun kalau tidak bisa secara langsung, maka secara bertahap seperti dilakukan Islam di masa lalu. Jadi hukum itu akan kembali relevan apabila itu terjadi. Catat, apabila itu terjadi. Dan ini bukan berarti Islam yang harus mengupayakan supaya itu terjadi. Jangan dipahami demikian. Kemudian perlu diketahui bahwa dalam Islam perbudakan itu mempunyai aturan-aturan yang tidak sama dengan bayangan praktek perbudakan pada umumnya. Islam memastikan bahwa seorang budak tetap mendapatkan haknya. Ini yang kita bicarakan di masa lalu, ya. Perbudakan dalam Islam bukan berarti memperlakukan orang lain seperti yang kita dapati di Eropa dan Amerika di masa kolonial misalkan, di mana budak disiksa sedemikian rupa, semua hak-haknya sebagai manusia hilang sama sekali misalkan. Bahkan dia dengan mudahnya dibunuh. Tidak demikian. Karena Islam punya aturan sendiri. Misalnya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ikhwanukum khawalukum." Itu saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian. Ja'alahumullah tahta aidikum. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Siapa yang saudaranya, budak dinarasikan oleh Rasul sebagai saudaranya. Siapa yang saudaranya berada dalam wilayah kekuasaannya, artinya dijadikan budak, maka dia harus memberi makan apa yang dimakan oleh dirinya sendiri. Artinya apa? Makanan seorang budak tidak boleh dibedakan dengan makanan juragannya. Wal yulbishu mimma yalbas. Dia harus memberikan pakaian dari jenis apa yang dipakai oleh juragannya. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum. Jangan sampai membebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Kalau memang kalian para juragan hendak memaksa budaknya untuk melakukan sesuatu yang berat, fa'ainuhum, maka kalian harus membantu mereka. Ini adalah aturan Islam yang menjadikan budak sebagai tetap manusia yang mempunyai
kehidupan yang wajar. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man latama mamlukahu aw darabahu fa kafaratuhu ayyutiqahu." Siapa yang menempeleng budaknya atau dia memukulnya, maka hukumannya adalah memerdekakannya. Jadi dilarang memukul budak. Kalau memang sudah dipukul, maka hukumannya harus memerdekakan. Dan ini terjadi ketika ada seorang sahabat menempeleng budaknya, budak perempuannya, kemudian dia menghadap Rasulullah untuk membebaskan budak tersebut. Dan akhirnya budaknya dimerdekakan. Kemudian dalam surat An-Nur 33 dijelaskan tentang sistem mukatabah, ya, sistem yang memberikan hak kepada budak untuk membebaskan dirinya, seperti yang kita singgung itu tadi. Walladzina yabtaguna alkitab mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Kalau memang ada budak yang kemudian menyarankan atau menginginkan perjanjian mukatabah itu, maka kalian turuti saja kalau memang kalian menganggap itu baik. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Berilah mereka uang atau gaji yang sudah diberikan kepada Allah untuk kalian. Sebagian rezeki kalian berikan kepada budak-budak itu supaya mereka bisa menebus dirinya sendiri. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassunan litabtagu aradal hayatid dunya. Jangan sampai budak-budak perempuan kalian dipaksa untuk melacur kalau mereka memang ingin menyucikan diri mereka. Jangan sampai motif duniawi kemudian membuat kalian memperjualbelikan budak-budak perempuan kalian. Ini adalah norma-norma yang tidak dikenal dalam sistem perbudakan yang lain. Artinya perbudakan dalam Islam bukan sesuatu yang terjadi di belahan dunia yang lain di mana seorang budak sama sekali tidak mendapatkan hak-haknya. Nah, lagi-lagi kita berandai tadi, seandainya dunia kembali memberlakukan perbudakan, maka apakah dibiarkan tanpa aturan sama sekali ataukah aturan yang lama itu kita gunakan lagi? Jawaban yang lebih realistis adalah aturan yang lama dipergunakan lagi. Tetapi sekali lagi jangan diartikan bahwa perbudakan adalah sesuatu yang didukung atau di-endorse. Tidak. Kemudian contoh yang lain lagi adalah perang. Kenapa Islam masih mengenal perang? Katanya agama damai. Perang itu sesuatu yang kejam. Harusnya sudah tidak dikenal lagi sekarang. Namun pendapat seperti ini bukan sesuatu yang realistis, karena bagaimanapun perang itu kadang dipertahankan untuk mempertahankan diri. Seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Silakan perangi orang yang memang memerangi kalian dan jangan sampai kalian berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Artinya perang dalam rangka mempertahankan diri itu wajar dan ini dilakukan sampai sekarang saat ini. Di berbagai belahan dunia di mana ada orang yang dijajah, maka di situ terjadi perang, tapi perang yang diperbolehkan dalam rangka mempertahankan diri. Kemudian di dalam surat At-Taubah misalkan, ketika orang-orang kafir menyerang umat Islam dan melanggar kesepakatan untuk gencatan senjata, misalkan, maka Allah berfirman, "Faqatilu aimatal kufri innahum la aimana lahum." Silakan perangi saja para pemimpin kafir itu sebab mereka sudah tidak bisa menepati janjinya. La'allahum yantahun, supaya mereka berhenti. Ini sesuatu yang wajar. Kemudian perang juga berfungsi untuk menolong pihak yang terzalimi. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan untuk berperang membela orang-orang yang terzalimi. Ini aturan yang tetap relevan hingga kini. Aturan-aturan ini yang semacam itu, yang menjadi poin-poin itu ternyata sampai saat ini bisa dikatakan tetap relevan. Bahkan sampai kapanpun tetap relevan. Karena memang berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan yang terukur kemaslahatannya. Beberapa poin penting yang kita ambil adalah manusia sebagai seorang manusia tidak pernah berubah. Dan Al-Quran sebagai resep umum bagi penyakit manusia yang dihinggapi oleh manusia tentunya sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri, sehingga seharusnya Al-Quran tetap menjadi resep umum yang relevan hingga kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا